Banyak sekarang orang tua yang terlilit hutang. Ya. Hutangnya banyak. Ya. Kebetulan juga anaknya lulus SMA gitu ya. Pasti yang kepikiran orang tua udah kerja saja gitu ya. Mungkin gak seperti ini? Orang tuanya pengen anaknya kuliah walaupun sedang punya hutang. Ya. Kemudian daftar di Unpam. Bisa gak bayaran kuliahnya sambil kerja di Unpam jadi apa aja Pak gitu? Mungkin gak seperti itu? Ada yang pernah seperti itu gak Pak gitu? Terjadi memang di kampus kita. Beberapa mahasiswa terutama pas pandemi itu. Pandemi kan take over rate nih ya, orang yang kuliah pada saat itu agak lumayan banyak, tapi berhenti kerja, jadi dirumahkan, nggak kerja lagi, diberhentikan pada saat pandemi itu. Banyak yang seperti itu. Nah, banyak juga yang dipekerjakan di Unpam. Bicara profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Kali ini kami kedatangan tamu yang kedua kali nih di channel ini, luar biasa. Pak Yan Mita Jaksana. Beliau adalah seorang dekan dari Universitas Pamulang. Dekan apa Pak presisnya? Fakultas Ilmu Komputer dan MIPA. Kayak luar biasa. Nih terima kasih nih Pak sudah hadir lagi nih. Terima kasih diundang Pak Dede. Mumpung orang tua pada bingung. Bukan bingung masalah anaknya dikirim ke ini ya, pelatihan militer ya, tapi setelah lulus ya, terutama yang punya anak kelas 3 nih, kemana nih gitu ya. Ngambil fakultas apa, bahkan universitasnya apa gitu. Nah, sebelum kita bicara mengenai kemana sih sebetulnya anak-anak ini yang cocok gitu ya untuk mengambil jurusan yang mereka inginkan atau yang orang tua harapkan, saya ingin bertanya satu hal dulu nih ke Pak Yan nih sebagai akademisi. Apa pandangan Pak Yan mengenai pendidikan dan pendidikan di Indonesia? Iya. Saya udah kalau pendidikan Indonesia itu saya udah sering kritisi sebenarnya ya terkait dengan pendidikan Indonesia. Untuk kondisi saat ini itu pendidikan Indonesia masih sangat eksklusif. Eksklusifnya itu gini, kalau kita mau cari sekolah negeri itu yang diterima itu pasti yang pinter. Dan kalau dia nggak pinter berarti dia harus mampu. Punya uang. Karena ada program untuk testing khusus untuk yang punya uang. Mandiri ya istilahnya ya. Mandiri, oke. Jadi kalau yang belum pinter, terus yang belum mampu itu gimana? Apa dia tidak punya kesempatan untuk kuliah gitu? Dan mungkin untuk saat ini biaya perkuliahan bahkan di negeri sekalipun itu walaupun ada tingkatan ya, ada apa istilahnya UKT yang bertingkat gitu, tapi biaya perkuliahan masih sangat tidak terjangkau oleh banyak kalangan. Nah, sementara yang miskin dan belum pintar ini yang karena akses pendidikannya kurang, ini siapa yang menerima? Sementara kampus negeri menerima yang tadi yang pintar dan mampu. Nah, ketidaktersediaan akses pendidikan itulah yang selalu saya kritisi. Mana posisi pemerintah? Selain yang tadi yang belum pintar dan tidak mampu secara keuangan, mereka yang ingin kuliah tapi bekerja mana gitu. Siapa yang bisa memberikan akses itu? Sementara kampus negeri kan ada keterbatasan ya. Seingat saya sih, sepengetahuan saya tuh kampus negeri nggak ada yang kelas malam ya. Karena pulang kerja kan nggak ada kan. Mungkin bahasanya mereka mungkin kelas bisnis tapi bukan kuliah. Kecuali S2 ada tuh yang kelas malam. S2 mungkin ya. Karena S1 ya. Sepengetahuan saya yang negeri belum ketemu ya. Belum ketemu yang dia bisa menerima itu. Karena memang secara aturan pemerintah. Dan untuk biaya kuliah itu di aturan pemerintah itu adalah 20 juta per tahun. 20 juta per tahun. Apa namanya istilahnya kalau biaya operasional pendidikan BOP istilahnya. Itu 20 juta per tahun. Itu standarnya pemerintah. Makanya SPP di kampus negeri itu harus mengikuti itu range-nya. Untuk pendidikan itu 20 juta per tahun. Kalau per semester mungkin sekitar 10 juta ya. Sementara kalau dibagi per bulan itu berarti berapa tuh? Lebih dari mungkin hampir 2 juta lebih ya. Hampir 2 jutaan. Hampir 2 jutaan. Per bulan per bulan itu. Itu biaya operasional untuk perkuliahan. Nah, untuk kampus negeri tidak memberikan akses yang sama untuk semua masyarakat, untuk semua kalangan yang punya keterbatasan itu. Itulah muncul mungkin ide-ide terkait dengan bagaimana membuat pendidikan menjadi
pendidikan menjadi satu hal yang sama untuk semua gitu, setara. Mungkin kalau SD, SMP, SMA udah oke lah karena 9 tahun wajib belajar. Tapi untuk perkuliahan ini saat ini belum. Jadi kayak seperti opsional ya. Seperti opsional dan barang yang mewah. Padahal sebetulnya bisa jadi lulusan S1 dibandingin SMA itu kesempatan kerja berpotensi terbuka lebih luas wawasannya untuk wirausaha dan sebagainya itu lebih tinggi ya gitu ya. Benar gak sih? Kalau kuliah gini, kalau mahasiswa itu rata-rata karena dia punya akses dengan teman. Kalau kita bandingkanlah dengan kampus di luar negeri misalnya, itu mereka kan di Amerika misalnya, dia semester 1 itu harus boarding. Dia harus tinggal bersama di asrama. Dipaksa berkomunitas. Yang lain selain keluarga. Betul. Gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya satu asrama yang berisi 5-6 orang itu ditinggali oleh mahasiswa dari berbagai program studi, dari berbagai jurusan. Ada yang dokter, ada yang nanti akan jadi lawyer, ada nanti jadi pengusaha, di ekonomi, ada juga yang misalnya jadi orang IT. Mau nggak mau mereka akan berkomunitas. Dari komunitas komunalnya tadi, ini akan menjadi customer pertama mereka. Yang lawyer dia punya customer 6, ya tadi teman sekamarnya. Yang dokter yang berobat 6 ini pasti berobat ke dia kan. Yang IT ya paling nggak 6 orang ini akan mempercayakan perusahaan, mereka membangun perusahaan IT ke temannya yang IT gitu. Jadi gitu tujuannya begitu sebenarnya. Salah satunya seperti itu. Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah itu menciptakan networking untuk mahasiswa yang berkuliah. Tujuan kedua, mahasiswa itu akan punya akses terhadap bahan ajar, bahan bacaan. Kalau di sekolah mungkin di daerah itu tidak semua memiliki akses yang sama. Perpustakaan tidak standar misalnya. Buku-buku sulit cari. Internet juga enggak semua daerah punya internet. Tapi begitu dia kuliah, mau nggak mau dia harus membaca ke perpustakaan. Karena kampus pasti punya perpustakaan. Mau nggak mau dia harus membaca jurnal. Dan tidak semua orang bisa baca jurnal. Bahkan banyak jurnal berbayar kalau pribadi ya. Gitu ya. Bisa berbayar. Sementara kalau di kampus ya mau nggak mau dia harus mengakses jurnal itu untuk mendapatkan pengetahuan sehingga bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatannya di kampus. Oke, jadi sebenarnya Pak Yan, maaf saya potong. Berarti sebenarnya lulus S1 atau kuliah kemudian lulus itu bukan menjamin bahwa orang ini akan mudah dapat kerja ya. Betul. Walaupun kita akuilah industri kadang-kadang S1 minimal gitu ya. Tapi tadi sebenarnya fungsi perguruan tinggi itu menciptakan wadah ya. Wadah. Untuk berbagai hal tadi. Menciptakan customer pertama, memberikan akses terhadap bacaan dan gitu ya. Betul. Terus yang ketiga tadi kan masalah bacaan. Yang ketiga adalah dengan satu dari semua keluarga yang ada di Indonesia berkuliah, satu aja minimal, satu keluarga, apalagi miskin dan miskin es krim, itu adalah peluang untuk merubah kehidupan keluarganya. Yang kedua, kalau ada yang kuliah, mereka akan membaca dan mulai menggunakan logika dalam berpikir. Nggak ada lagi logika kalau orang dulu bilang logika mistika gitu. Orang sakit tipes dipijat itu, kan banyak terjadi. Kematian dalam persalinan itu tinggi sekali di Indonesia itu. Penyakit-penyakit yang tidak ditangani secara benar karena menurut saya pembunuh terbesar di dunia itu adalah inkompetensi. Orang-orang tidak punya kompetensi menjalankan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari gitu. Kayak tadi kita sakit perut dibawa ke dukun pijat gitu. Padahal sebenarnya tipes kan nggak boleh dipegang perutnya ya, karena ada virus di dalam. Akhirnya meninggal. Atau misalnya pada saat melahirkan, kalau sekarang kan kita bisa USG ya, tali pusar melilit di leher. Itu kan nggak boleh diselesaikan secara normal, pasti harus lebih berisiko lah kalau normal. Gitu-gitu. Kalau orang-orang yang tidak sekolah kan ininya udah ke mistika dia pasti. Tidak terasa logikanya. Jadi itu fungsinya kenapa harus ada yang satu keluarga, baik yang miskin ataupun miskin itu harus satu keluarga tuh harus ada yang kuliah. Karena yang kuliah inilah yang menjadi harapan mereka merubah minimal logika berpikir yang tadi. Yang kedua, dengan dia kuliah punya link, dia bisa berjualan dengan link di kampusnya atau bisa dia bekerja di tempat yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Itu ya.
dibandingkan misalkan orang tuanya dulu gitu Orang ya. tuanya minimal dulu ada. pasti, Oke. iya. Nah, saya kembali ke yang Pak Yan sampaikan di depan tadi Ya. bahwa perguruan tinggi kan menyediakan memang untuk orang-orang yang bisa melewati tes. Betul. Cukup pintar untuk melewati tes gitu ya gitu ya. Betul. Tapi kan yang cukup pintar untuk melewati tes itu akhirnya kadang-kadang kemarin kita yang ribut-ribut UKT itu orang tuanya nggak mampu bayar betul, gitu ya. betul. Jadi kalau nggak pinter banget, kalau pinter banget kan dapat beasiswa bisa dong gitu. Betul, ya. Gitu. betul. Jadi merepotkan juga gitu ya. Betul, Nah betul. akhirnya kan akses terhadap pendidikan tinggi ini tidak merata gitu ya, tidak merata. Nah jadi bagaimana nih orang yang belum pintar? Saya senang dengan penggunaan kata belum pintar, karena misalkan nilainya gitu-gitu aja gitu ya, atau memang pengetahuannya sedikit, bukan karena orang itu tidak pintar. Karena misalkan pada saat sekolahnya SMA, SLTA dulu gitu, itu harus kerja, nggak ada kesempatan belajar, atau sekolahnya ya kurang bagus sehingga lingkungannya kurang tepat gitu. Tapi kalau yang belum pintar tadi dikasih kesempatan, apalagi orang tuanya miskin misalkan, itu bisa jadi bagus ya. Orang itu masa depannya seperti itu ya. Iya betul sekali. Okay. Sangat betul sekali karena ya kita lihat dari pengalaman lah misalnya di kan banyak orang bilang banyak yang tidak lulus kuliah bisa jadi CEO, Facebook. Drop out gitu ya. Microsoft, Bill Gates yang udah datang drop out. Iya. Tapi berapa orang dari berapa juta orang, berapa miliar orang yang seperti itu? Mungkin persentasenya hanya 0,00 sekian kan. Yang kelihatan hanya beberapa. Iya sih. Betul. Tapi yang lain bagaimana? Ya memang salah satu jalan, bukan satu-satunya, salah satu jalan untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik ya kuliah. Gitu. Belum pinter bisa jadi bukan karena dia tidak tidak pinter, tapi karena belum pernah mungkin berkomunikasi. Karena ini salah satu cara untuk otak bisa berkembang itu adalah berkomunikasi. Komunikasi itu bukan hanya seperti kita Pak Dede berkomunikasi, tapi membaca buku itu komunikasi. Dia ngobrol dengan buku. Dia membaca jurnal, itu berkomunikasi. Nah itulah yang mengembangkan otak manusia sehingga yang dulunya belum pinter akhirnya terpacu, oh ternyata ada orang-orang seperti ini, ya saya harus lebih dari itu dong gitu. Itu yang memotivasi sehingga yang saya katakan belum pinter karena akan pinter orang-orang ini kalau sekolah gitu. Akan pinter saya jamin. Karena semua manusia diberikan fasilitas yang sama dengan Tuhan, yaitu punya otak untuk berpikir, punya indera-indera lain untuk berkomunikasi gitu. Ya daya kritisnya diasah terus ya. Critical thinkingnya itu jadi lama-lama di kehidupan sehari juga bisa berpikir logis ya. Betul. Apaan sih nih gitu. Iya. Nah itu yang merubah nanti kehidupan bangsa Indonesia. Kan menuju Indonesia emas itu kalau anak-anak kita yang miskin dan miskin ekstrim ini tidak, keluarga yang miskin dan miskin ekstrim ini tidak berpikir untuk melanjutkan pendidikan, akhirnya ya hanya sebatas itu karena tidak ada orang yang secara radikal merubah mindset keluarganya gitu. Secara radikal ya dengan cara terbuka tadi. Nah sekarang saya ubah nih logikanya nih. Kita balik nih. Kalau tadi Pak Yan sampaikan bahwa untuk memperbaiki kehidupan, merubah keadaan ekonomi atau apapun dari keluarga miskin, sangat perlu malah dan harus untuk kuliah. Sekarang gimana nih? Saya balik nih. Ada orang mungkin ya, anak SMA gitu ya, sudah main saham, main kripto, buka usaha jadi gitu. Kaya atau dapat warisan dari orang tuanya nih gitu ya. Perusahaan tinggal jalanin. Lulus SMA nih. Masih perlukah untuk orang-orang mereka, untuk orang-orang seperti itu, crazy rich, young rich, gitu. Masih perlukah pendidikan? Menurut Pak Yan gimana? Saya pernah nonton kontennya yang Crazy Rich Surabaya. Lupa namanya, Melvin atau Kelvin siapa. Dia punya banyak mobil mewah lah ya, punya banyak hotel. Dia sendiri yang ngomong bahwa salah satu cara untuk meningkatkan potensi untuk dia lebih sukses adalah pendidikan. Salah satu cara. Karena mungkin saat ini belum ada cara lain. Belum ada cara yang bisa diakses oleh banyak orang selain pendidikan. Yaitu tadi sekolah tadi untuk meningkatkan
yang dulunya sudah kaya, paling nggak dia meningkatkan kekayaannya dia dengan belajar tentang ekonomi makro, ekonomi mikro, kondisi global, global ekonomi. Yang main saham dia kalau nggak tahu kondisi global nggak bisa. Makroekonomi harus tahu dia. Di Amerika gimana? Kecuali yang ini yang sudah scalper punya, yang trading cuma beli jual gitu. Jual beli. Kalau apa namanya istilahnya? Istilahnya tuh jadi apa istilahnya? Perantara aja. Perantara broker aja. Itu lain ceritanya deh. Beda ya. Dia yang penting nerima uang ya nanti dia. Nah, yang lain-lain pasti kebutuhannya adalah informasi yang terbaru. Informasi yang terbaru, teknologi yang terbaru. Karena teknologi juga berkembang. Nah, salah satu caranya ya dengan sekolah, karena di sana mau nggak mau ya kita harus memaksa diri kita untuk membaca hal yang baru, melihat kondisi secara global, apalagi tentang pendidikannya, melihat bukan hanya di luar sana, mungkin cerita-cerita teman-teman di sekitarnya itu juga. Bahkan saya sering ngomong ke mahasiswa, kalian jangan pernah menganggap teman-teman sebelah itu adalah hanya ketemu sekali. Saya sering bilang itu. Kenapa? Yang sebelah kamu sekarang ini 5 tahun lagi bisa jadi bos kamu. Bisa jadi ya seperti itu ya. Yang sebelah kamu sekarang ini 5 tahun lagi bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi anggota DPR. Jadi jangan pernah kalian menganggap bertemu orang tuh hanya satu kali. Nah itu titipan saya ke mahasiswa biasanya. Nah makanya sekarang nih berteman baiklah. Nah mungkin dengan titipan itu juga saya titip juga jangan ada pembulian. Ya itu salah satunya ya. Kalau saling kerjasama, saling ngomongan nggak mungkin lah ya gitu ya. Karena bisa jadi yang dibully itu nanti jadi bosnya dia gitu. Karena kan nggak tahu masa depannya. Masa depan suram kalau gitu ya. Pernah membuli orang yang akhirnya jadi bos. Jadi bosnya bahkan mungkin Pak Jokowi mungkin 15-20 tahun lalu nggak ada yang pikir dia akan jadi presiden kan. Misalnya Pak Prabowo juga 5-10 tahun lalu waktu masih bukan zamannya itu kan orang masih ini ya. Ternyata semua mendekat gitu ya. Mas Gibran coba yang sekarang. Kan nggak ada yang akan berpikir seperti itu. Nah itulah mungkin yang menjadi titipan bahwa sebenarnya sekolah itu bukan hanya untuk mencari tadi ilmu pengetahuan, tapi mencari link sekitar yang ditemui itu. Jadi sekitar yang ditemui itu bisa jadi orang-orang yang akan berhasil ke depannya. Bisa jadi merupakan klien dia ke depannya. Bisa jadi juga kalau yang cewek cowok bisa jadi teman hidupnya gitu kan, bisa jadi. Jadi artinya sekolah itu adalah tempat untuk kita bisa mengembangkan, salah satu tempat untuk kita bisa mengembangkan diri, melihat masa depan yang lebih dekat gitu, lebih terang lah. Karena di sekolah kan dikasih center lah, senternya ilmu pengetahuan, yang kedua adalah link untuk melanjutkan. Dan tadi juga yang warisan gitu. Kalau dia tidak mengembangkan diri, mengembangkan kompetensinya untuk menjaga warisannya ke depannya bertahan, ya habis juga kan. Habis juga ya. Seberapa banyak pun habis. Dikasih perusahaan yang sudah jalan gede, dikasih ke anaknya, kalau anaknya tidak paham bagaimana mengelola bisnis, which is diajarkan di kuliah juga. Betul. Ya. Itu juga bisa habis lama-lama ya. Oke. Dan orang kaya dia bisa melihat teman sebelahnya nih ternyata ada yang jauh lebih miskin, ada yang lebih jauh lebih tidak mampu dari dia. Yang sebelahnya yang mungkin makan hanya sehari sekali atau 2 kali gitu ya. Nah, ketemunya di kampus. Akhirnya ketemunya bisa berempati dia ya. Betul. Iya. Tapi Mark Zuckerberg juga akhirnya melanjutkan kan? Melanjutkan. Lulus akhirnya kan. Di Harvard. Walaupun gitu ya. Sebelum ini dia apa namanya? Dia ngasih orasi. Orasi ya. Padahal dia belum. Ya, dua belah pihak jadi diuntungkan kan. Gitu. Luar biasa. Nah, melihat kondisi pendidikan seperti itu, Pak Yan. Apa peran kampus-kampus swasta termasuk Unpam akhirnya nih untuk memastikan bahwa tadi gap kesenjangan itu bagi yang miskin dan miskin ekstrim tadi bisa terakomodasi gitu. Kalau Unpam sendiri hadir dengan slogannya yaitu berbagi untuk negeri. Jadi memang tujuan didirikannya oleh pendiri kami Pak Dr. Haji Darsono itu memang untuk berbagi dengan orang-orang yang bisa dikatakan dimarginalkan, yang tadi miskin, yang belum mampu, belum pinter dan memiliki keterbatasan terhadap berbagai hal. Itu hadirnya untuk itu memang tujuan hadirnya untuk. Ada kampus-kampus lain yang mungkin mirip-mirip dengan Unpam ya, yang murah-murah mungkin sekitar Jakarta dan sebagainya.
banyak juga kampus swasta lain yang sudah punya pandangan yang sama. Ya Kak, karena maaf nih saya potong. Umumnya kalau negeri karena murah gitu ya. Kalau bicara swasta, umumnya orang berpikir pasti lebih mahal. Betul. Biaya sendiri, Betul. semuanya sendiri, mungkin subsidi pemerintah juga lebih terbatas dibanding negeri gitu ya. Betul. Ternyata ada kampus-kampus yang seperti Unpam juga, selain Unpam. Ada juga beberapa kampus yang sudah mulai mencoba untuk menggait membantu masyarakat dari sisi pendidikan. Memang sisi pendidikan ini ya nggak bisa dipungkiri, salah satu yang paling penting sisi pendidikan. Kan yang perlu diisi oleh pemerintah itu kan ini ya, isi kepala, isi perut dan isi dompet kan. Itu 3 hal yang perlu diisi oleh pemerintah. Isi kepala dengan kuliah, isi perut dengan makanan, isi dompet dengan pekerjaan untuk mereka gitu. Jadi mereka baru bisa hidup kan, bisa mandiri lah. Dan salah satu cara untuk mengabdikan diri kepada negara sebagai seorang individu adalah menjadi individu yang paling baik, individu yang paling kompeten, individu yang paling pintar, yang paling mandiri. Karena dengan mandiri berarti negara tidak perlu menanggung dia, bahkan negara menerima pajak dari dia gitu. Dengan mandiri tadi. Nah, itu adalah salah satu cara saya sering sekali katakan mengabdi ke negara dan ke agama, yaitu tadi menjadi individu yang paling baik, menjadi individu yang paling berkompetensi, paling pinter, kalau bisa paling kaya, dan paling banyak buat perusahaan gitu. Karena dengan membuat perusahaan bisa membantu banyak orang gitu. Nah, Unpam ya munculnya juga dari ide itu. Gitu. Dari ide itu. Ya, Jadi kalau banyak orang yang berpikir nggak diterima negeri, swasta tuh mahal, berarti nggak seperti itu. Unpam tidak itu seperti itu. Tidak seperti itu. Karena muncul salah satunya lah Unpam yang memberikan akses yang murah. Kalau nggak salah saat ini 200.000 atau 250.000 sebulan untuk yang S1. Sebulan S1. Sebulan ya. Jadi 1 semester itu, kalau tadi kan aturan pemerintah kan 10 juta, 20 juta per tahun. 1 semester kan 10 juta. Nah, Unpam hadir dengan hanya mungkin kurang lebih 2 jutaan sekian ya, karena ada biaya di awal tuh kita biaya kesehatan. Jadi mahasiswa mau berobat di kampus gratis, karena kita di kampus gratis gitu. Klinik untuk kampus. Jadi setiap semester dia udah biaya kuliah itu udah include dengan biaya kesehatan. Sudah include ya. Biaya parkir itu gratis, terus beberapa fasilitas termasuk internet itu kita kasih fasilitas memang untuk mahasiswa. Nah, itu kalau dibagi mungkin sekitar 2.400.000 lah 1 semester. Itu kan dari standar pemerintah kan 10 juta. Masih ada risk sekitar 7,5 lah, 7.500.000. Nah, 7.500.000 ini sebenarnya bukan murah, tapi 7.500.000 ini adalah disubsidi oleh yayasan. Disubsidi oleh yayasan dalam bentuk apa? Dalam bentuk infrastruktur yang diberikan. Gitu. Jadi yang biaya operasional tetap ditanggung oleh mahasiswa. Dengan jumlah operasional mungkin standarnya sama, mungkin 10 juta. Tapi sisa dari biaya operasional tadi ditanggung oleh yayasan dalam bentuk infrastruktur dan fasilitas yang diberikan gitu. Ini kadang-kadang juga gini ya. Kalau kita mau kuliah itu per semesternya berapa gitu bayarnya, atau per bulannya berapa. Itu ternyata nggak semudah itu. Karena biasanya adalah begitu masuk ada uang macam-macam tuh di depan tuh. Betul, nah, uang gedung dan lain-lain. Nah, ke Unpam ini katakanlah nih ya. Ada orang tuanya, anaknya lulus nih SMA gitu. Lulus nih. Mau kuliah ke Unpam itu daftar, kemudian tes, lulus, itu memang langsung tinggal mikirin 200-an ribu sebulan, gitu aja? Iya. Atau gimana? Untuk daftar, karena saat ini udah kita buka dua sesi ya. Dua sesi itu maksudnya online dan offline. Kalau offline kan dia ada ngeprint nih. Biaya printnya itu kita ada biaya untuk pendaftaran. Kalau offline ya. Tapi kalau online gratis karena langsung diakses di internet. Jadi yang dari luar Jakarta, Jabodetabek biasanya online. Lebih suka, jadi dia karena gratis. Yang di Jakarta juga banyak kan datang ke kampus tapi dia daftarnya tetap online gitu. Biar gratis. Cuma untuk nanya-nanya aja. Nah, yang offline-nya karena ada biaya tadi print formulir itu ada biayanya. Kalau nggak salah 50.000 satu formulir. Nanti akan dikembalikan dan diinput oleh staf kita yang akan menginput datanya. Terus setelah masuk nanti ada namanya biaya registrasi. Biaya registrasi ini adalah
alma mater alma mater kartu mahasiswa. Oh, karena itu memang secara fisik ada ada bagi mahasiswa memang itu dibayar. Okay. Alma mater kartu mahasiswa sama kesehatan ada kalau nggak salah 50.000 per semester. Nah total masuknya mungkin kurang lebih ya 600.000 ya. 600.000 sudah masuk dan biaya cicilan pertama. Pertama itu berapa? Pertama itu 200.000 tadi. Oh 200.000 yang per bulan nanti ke depannya. Sudah, jadi sebenarnya apa yang dibayar di awal pun itu ya untuk mahasiswa ya? Untuk mahasiswa. Jadi bukan sesuatu yang secara kadang-kadang memang murah sih Pak. Tapi begitu masuk udah ditagih mau dicicil berapa nih uang gedungnya itu kan bagi orang tua yang tadi miskin dan miskin es krim mungkin agak sedikit ganjilan ya. Akhirnya ya udah deh jangan dulu deh ngumpulin uang dulu tahun depan aja gimana anaknya udah terlalu nyaman tidak kuliah nih. Itu ada ini juga. Udah terlanjur kerja gitu. Ya kalau di kami hanya 600.000 untuk masuk pertama kali untuk mahasiswa S1 ya. Lalu setelah 600.000 tadi baru dicicil setiap bulannya yang 200.000 per bulan gitu ya. Selama sisanya berarti kan 5 bulan lagi. 5 bulan ya. 5 bulan lagi. Sama tambahannya adalah biaya UTS dan UAS. Kalau tes ya berarti ya ujian. Sama termasuk satu lagi saya lupa untuk yang teknik MIPA itu kan ada praktikum, dia ada biaya praktikum juga. Ya makanya di total tadi sekitar 2.400.000 dalam satu semester yang bisa dicicil setiap 6 cicilan tadi. Oh gitu. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya sangat terjangkau sekali ya. Sangat terjangkau. Karena tadi ini ya ada yang bilang mungkin asal aja di ruko, ternyata enggak. Saya pernah ke Unpam, itu gedungnya itu kelas swasta mahal gitu ya. Dan itu ada uangnya memang buat biaya gedung ya, operasional tapi disubsidi sama yayasan. Nah, jadi bukan gak masuk akal tapi memang disubsidi oleh yayasan karena pendirinya juga Pak siapa tadi? Pak Haji Darsono. Haji Darsono ini memang cita-citanya bukan untuk bisnis di bidang pendidikan, gitu. Oke. Bisnis beliau lebih ke properti yang banyak. Properti ya, awalnya seperti itu. Ya, jadi banyak properti, tanah dan sebagainya. Oke. Nah tadi mengenai biaya nih, nah ini pasti banyak yang tertarik nih ya untuk masuk Unpam. Tapi kadang-kadang gini, ke saya juga banyak yang nanya. Ya. Kan kalau yang nggak salah manggil saya dokter ya, saya bukan dokter suntik ya, tapi S3 karena suka nanya, wah IT sedang keren nih gitu kan, ilmu terkait dengan teknologi ini sedang tren nih. Anak saya kalau mau masuk jurusan IT kan Payan dekan di Filkom ya. Filkom, ya, gitu. Komputernya. Kira-kira ngambil jurusan apa ya? Nanti dia kerjanya apa gitu? Bisa kaya macam-macam gitu ya. Apakah bisa kerja di tempat software punya Kang Dede atau enggak dan sebagainya. Nah, mungkin saya ingin Payan menjelaskan. Jurusan-jurusan di Filkom ini apa saja? Dan itu kasih ilustrasi sedikit. Baik. Kira-kira kerjanya apa buat para orang tua yang anaknya pada lulus nih? Karena viewer kami kebanyakan orang tua nih, bukan anak-anak usia belasan tahun. Ya, mungkin saya cerita dulu kalau di Unpam itu saat ini ada 11 fakultas. Fakultas salah satunya ada Fakultas Ilmu Komputer di saya dan Fakultas MIPA satu lagi. Ada 52 prodi kalau nggak salah. 12-nya di Serang, 40-nya di Tangsel. Jadi, saya ini fokusnya memang di Tangsel yang di kampus 2. 3 program studi karena membawahi MIPA dan Filkom. 3 program studi ini adalah matematika, teknik informatika dan sistem informasi. Nah, ini 3 ini sebenarnya beririsan 3-tiganya. Ini kita bedah secara mendalam lah gitu untuk 3 prodi ini. Pertama matematika. Matematika ini memang kalau orang dulu kan matematika hitung-hitungan apa ya. Jadi guru ujungnya, hanya jadi guru gitu ya. Iya. Tapi matematika yang sekarang kita iriskan ke komputer juga. Jadi dia ada komputasi. Banyak misalnya algoritma, penghitungan, misalnya asuransi, itu jurusan matematika. Karena di sana diajarkan komputer juga, diajarkan algoritma juga, termasuk data science data yang sekarang lagi tren. Kita nggak buka science data, tapi di matematikanya kita isi science data sehingga tertampung lah yang lagi tren sekarang. Ini kalau matematika ini bukan hanya jadi guru. Banyak sekarang teman mahasiswa saya itu mahasiswa matematika jadi ini di bank, dia analis resiko. Analis resiko di asuransi juga banyak asuransi. OJK ada tuh mahasiswa saya. Ada juga di rumah sakit. Itu memang ternyata hampir semua perusahaan dia butuh kalau bahasa sekarang tuh forecasting ya, peramalan. Dia bisa meramal kebutuhan bisnis. Jadi arah mana dia bisnisnya yang akan tren ke depannya, atau misalnya ya saham juga
peramalan. Lu, kan. iya. Jadi bahkan matematika banget itu. Matematika banget. Nah, ini matematika arahnya ke sana. Jadi yang punya kemampuan secara akademis, maksudnya hitung-hitungan, logikanya tinggi, yang punya kemampuan analitiknya tinggi itu matematika. Ya, jadi aplikatif ya. Aplikatif lebih ya industri. Oke. Jadi kalau mau milih jurusan apa disebutnya prodi ya? Prodi matematika. Prodi matematika, jangan hanya berpikir itu jadi guru. Atau hanya menghafal rumus ya. Betul, gitu betul. ya. Ada aplikasinya kalau di Unpam. Oke. Bahkan sekarang kita Python itu matematika pakai Python. Oh iya, betul. Pakai MATLAB, pakai R itu semua matematika. Jadi analis ya. Yang kedua teknik informatika. Teknik informatika ini juga irisannya sains. Tapi dia lebih kepada teknis. Sehingga kalau yang suka misalnya jaringan komputer, cloud computing, suka mengelola algoritma, bikin program. Nah, ini teknik informatika. Pekerjaannya di mana? Ini banyak juga nih pekerjaannya. Bisa jadi software engineer, dia bisa jadi software engineer. Bisa juga jadi network and infrastructure. Ini kan kebutuhan banyak. Termasuk sekarang yang lagi ngetren misalnya cyber security. Nah, ini di teknik informatika. Teknis ya. Yang ketiga sistem informasi. Kalau sistem informasi lebih ke project management. Gitu. Ketemu orang, presentasi, manajerial, mengelola project itu di sistem informasi. Atau mungkin yang lebih gampang di analis program. Nah, itu sistem bikin aplikasi bisnis ya. Ya, bikin salah aplikasi tadi beririsan dengan bisnis karena mata kuliah bisnisnya agak lumayan banyak. Manajemennya banyak. Manajemen. Ya. Oke. Ada 3 prodi itu yang saya kelola saat ini, ada 3 prodi itu. Total mahasiswanya kalau di 3 prodi itu kurang lebih ada 15.000 mahasiswa. Dari Unpam keseluruhan sekarang mungkin 100 ribuan ya, 100 ribu sekian lah mahasiswanya. Jadi 15 ribunya di 3 prodi itu. Oke, nah Pak Yan tadi sempat sampaikan lulusan matematika aja nih bisa di beberapa industri yang nggak kepikiran nih. Betul. Bisa pakai matematika gitu ya. Betul. Boleh ada nggak sih testimoni atau ada lulusannya yang mungkin dijadikan benchmark nih oleh Unpam nih bahwa ini sangat berhasil atau ini sangat luar biasa sekali lulusan Unpam pertama yang seperti apa, ada nggak sih seperti itu? Kalau lulusan matematika banyaknya misalnya di BPS ya, kita ada di statistik BPS, ya? statistik Badan Pusat Statistik, sensus gitu teman-teman yang gitu melakukan itu. Terus ada juga yang misalnya sekarang yang matematika. Mahasiswa bimbingan saya dia S1-nya matematika, ngambil S1 lagi komputer. Sekarang lagi kuliah di Singapura di Nanyang University ya. Itu NTU. Ya NTU. Wah, saya pengen ke sana tuh. Filteringnya aja luar biasa tuh, ketat banget di sana. Dan dia lulus di sana. Oh, lulus. Tapi dia 2 itu double itu ya. Oke. Yang kemarin mahasiswa saya juga memang dulunya matematika, tapi mengundurkan diri karena sakit, terus pindah ke komputer, tunanetra yang programming jago. Cewek namanya Putri namanya. Oke. Itu jago banget programming. Dulu mahasiswa di kampus negeri padahal. Nah, artinya sebenarnya matematika ini juga irisannya beragam ya. Pak Dede mungkin pernah dengar yang pendirinya Cerdik, tahu nggak? Aplikasi Cerdik itu aplikasi e-learning untuk SMA. Itu alumni kami. Alumni Unpam. Ya. Wah, luar biasa ya. Foundernya namanya Mas Sandy Marlen. Oke, boleh dibilang founder startup ya. Founder startup. Oke. Kalau di pemerintahan mungkin udah banyak ya, udah banyak banget pemerintahan. Bimbingan saya baru kemarin nih, saya nyari data nih. Mas minta data ini dong, saya mau ngajuin jabatan fungsional. Diterima di Kejaksaan sekarang. Kejaksaan. Wah, lagi jadi sorotan tuh ya. Komputer. Peranata komputer coba. Iya. Artinya alumni Unpam ya selain swasta juga negeri sangat diterima. Ketua forum alumni Unpam ya keseluruhan, tapi bukan di prodi saya, di prodi hukum. Itu jadi jaksa terbaiknya di Depok. Oh gitu. Jaksa muda Depok. Luar terbaik. Biasa ya. Itu alumni kami itu. Jadi ya kalau mau dicari ya banyak banget sih ya. Banyak banget. Bahkan saya upload di TikTok itu ada 1-2 orang, ini tetangga saya
jadi ojol setelah lulus Unpam. Ini di bawahnya dibales sama orang tua, sama alumni bilang, "Oh, ini saya udah kerja di sini, saya udah kerja di sini." Akhirnya gitu. ketutup itu. Iya. Tapi saya mau sampaikan bahwa mungkin saat ini alumninya masih jadi ojek online, tapi mungkin itu adalah proses ya. Iya, proses. Dia setelah lulus ternyata dia perlu biaya untuk menyelesaikan satu dan lain hal, berkeluarga dan sebagainya. Ya maksudnya jangan dipandang sebelah mata bahwa dia ojek online, bahwa dia kerja punya usaha sendiri di rumah misalnya, berjualan atau apa. Jangan pernah dipandang sebelah mata. Tapi itu adalah proses. Siapa tahu nanti 5, 2, 3 tahun lagi dia iya, kerja, mungkin sedang observasi. Bisa punya ojek online aplikasi sendiri, kan nggak pernah tahu ya. Gitu, bahkan tadi nih saya kesini, saya kan naik Grab ya sini. Iya. Drivernya sampai, "Pak, boleh minta nomor?" Anaknya dua-duanya di Unpam. Anaknya dua-duanya di Unpam, dia bilang, Iya. "Anak saya ini udah mau lulus di Unpam, Pak, dan belum lulus sudah bekerja." Dua-duanya. Sampai dia tadi sedih pas di jalan, "Pak, terima kasih Pak, gara-gara Unpam." Jadi waktu masuk ke Unpam dia belum kerja. Di Unpam, di dalam ruangan teman sekelasnya punya showroom. Oh gitu. Punya showroom mobil, Iya. kerja di showroom mobil. Akhirnya diajak, "Ayo kerja di tempat saya." Kerjalah dia di showroom temennya ini. Ya kan, walaupun belum sesuai dengan bidangnya, tapi paling nggak dia kerja. Orang tuanya sedih, "Pak, anak saya udah nggak minta bekal ke saya lagi." Oke, luar biasa ya. Nggak minta bekal saya lagi karena dia sudah bekerja dari temen yang di kelasnya itu. Dari temennya, itulah tadi fungsi yang Pak Yan sampaikan ya. Betul, networking. Iya. Ini baru tadi nih, baru biasa. jalan ke sini. Terus dia minta nomor saya, "Silakan Pak, kalau ada apa-apa tolong info anaknya. Diusahakan lulus jangan lebih dari 8 semester." Itu penting juga ya. Iya. Saya nitip ke dia, kalau lebih dari 8 semester tolong suruh ketemu saya bilang. Betul. Gitu. Tantangannya kalau murah, apalagi kalau saya ngasih training gratis nih, Pak. Ngasih training gratis itu pada nggak datang, terus kalaupun datang cuma nyalain doang gitu ya. Nah, ini kan challenge-nya bagi universitas yang menurut saya murah mungkin paling murah bisa jadi di Indonesia gitu. Nah, pertanyaan sini agak ekstrim Pak Yan nih. Mungkin buat hook oke ya. Gitu. Gini Pak Yan, banyak sekarang orang tua yang terlilit hutang. Hutangnya banyak, entah pinjol atau apapun, dengan alasan yang memang untuk hal-hal yang negatif, tapi banyak juga mungkin hutang karena hal positif, membantu orang lain yang sedang terdesak dan sebagainya. Artinya hutangnya banyak gitu ya. Kebetulan juga anaknya lulus SMA gitu ya. Pasti yang kepikiran orang tua udah kerja saja gitu ya. Supaya bisa bantu ringanin gitu ya. Karena penghasilan orang tua pun ya mungkin hanya cukup untuk bayar nyicil hutang atau bahkan itu tidak cukup. Jadi anaknya udahlah kerja dulu gitu ya. Nah, mungkin nggak seperti ini. Orang tuanya pengen anaknya kuliah walaupun sedang punya hutang. Ya. Kemudian daftar di Unpam. Bisa nggak bayaran kuliahnya sambil kerja di Unpam? Jadi apa aja Pak gitu. Mungkin nggak seperti itu. Ada yang pernah seperti itu nggak Pak? Gitu. Terjadi memang di kampus kita. Beberapa mahasiswa, terutama pas pandemi itu. Pandemi kan take over rate nih ya, orang yang kuliah pada saat itu agak lumayan banyak, tapi berhenti kerja. Jadi istilahnya dirumahkan, nggak kerja lagi, diberhentikan pada saat pandemi itu. Dan nilai angkanya juga lumayan besar waktu di Unpam itu, memang agak lumayan besar. Nah akhirnya yayasan waktu dulu Pak Darsono masih ada, dia punya komitmen, udah yang diberhentikan, misalkan dia berhenti kerja, dia punya surat keterangan yang semester tersebut tidak usah dibayar dulu. Itu bahkan sampai pandemi. Seperti itu ya. Tidak usah dibayar dulu, nanti aja pas udah kerja lagi atau nanti pas mau wisuda bayar, dilunasi. Banyak yang seperti itu. Nah banyak juga yang dipekerjakan di Unpam. Jadi Unpam itu, yayasan itu punya unit bisnis macam-macam. Kita punya air minum, punya misalnya kita juga punya perumahan. Oh gitu. Jadi tidak hanya di lokasi kampusnya ya? Tidak hanya di lokasi kampus. Kita juga punya misalnya pabrik tahu. Itu punya Pak Darsono juga. Ada juga misalnya pembangunan pabrik dan sebagainya. Itu banyak unit bisnis yang dipunya oleh yayasan. Di unit-unit bisnis ini pasti punya kebutuhan terhadap tenaga kerja. Bahkan kita punya bank BPR Sehat Sejahtera. BPR Sehat Sejahtera. Okay. Nah, di unit bisnis itu cara untuk mengelolanya adalah
stafnya yang tidak begitu banyak. Misal BPR itu stafnya mungkin hanya 5-6 orang ya, stafnya. Sisanya adalah mahasiswa. Oh gitu ya. Mahasiswa yang mungkin istilah kami itu apa yang gampangnya magang lah ya. Magang. Dimagangkan, dikaryakan di sana, dapat uang saku dan biaya kuliah gitu. Sampai seperti itu ya. Sampai seperti itu. Oke. Selain misalnya yang udah kelihatan bank ya, kita ada di manajemen dan sebagainya. Manajemen dia punya prodi manajemen, dia punya lab store namanya. Jadi punya minimarket sendiri di Unpam Pusat dan Unpam Victor udah ada itu lab store. Jadi yang berjualan di lab store itu, yang berjualan kayak minimarket itu adalah mahasiswa manajemen. Boleh di sana gitu ya. Memang harus mahasiswa. Harus mahasiswa. Karena lab store-nya dia, labnya dia. Labnya dia. Laboratoriumnya dia. Oh, itu udah nggak khawatir ini ya. Kayak belajar bisnis itu betul-betul modal di luar nyewa, bangkrut, habis uang enggak ya. Ini disiapin lapak gitu ya. Okay. Bahkan di dalam itu mahasiswa juga bisa menaruh produk. Misalkan mahasiswa kimia, dia punya bikin parfum. Nah, itu harus sana. Mahasiswa teknik industri bikin baju dan sebagainya di sana juga. Mahasiswa yang punya produk makanan, kue dan sebagainya juga di sana. Ada saya sempat beli minum di sana ya. Kopi gitu. Kopi dan coklat gitu. Saya tanya, nih yang punya siapa? Mahasiswa juga. Jadi ada disediain satu stand untuk mahasiswa bisa jual kopi kayak gitu lah. Gitu. Jadi, walaupun di depannya ada kopi yang ini ya itu yang kan bisnis lah ya. Bisnis ya. Ya itu kan bagian dari jadi menurut saya penyediaan inkubator bagi mahasiswa gitu. Yang bagian kecil-kecilnya misalnya OB saya juga saya punya OB di lantai 6 kan di ruangan saya itu. Kuliah di sana juga. Kuliah di Unpam juga. Awalnya kuliah di Unpam, terus kita tawarin, "Mas, semangat gak kuliah?" Kalau semangat kita biayain. Jadi dibiayain dari prodi, program studi. Ya. Walaupun tidak hanya yayasan tapi prodi juga boleh ngasih beasiswa. Teknik mesin itu kita lagi menyekolahin di Atmajaya, ada kurang lebih 20 laboran asisten lab kita sekolahin biar dia S2. Oh, S2 di sana. S2 di Atmajaya, di sekolah di luar Unpam nih. Karena kita belum punya S2 tekniknya. Jadi di kuliah di luar Unpam. Sekarang yang S3 nih, kita punya magister komputer S3. Sekarang mau dikuliahin di Salatiga UKSW. S3 komputer. Ada nih saya sedang memproses, review. Ada kurang lebih ada 12, tapi kuota untuk saat ini 7 kita dikasih. 7 dokter, calon dokter. Yang sudah jalan sih sudah banyak. Artinya apa? Yayasan juga selain peduli terhadap infrastruktur secara fisik, infrastruktur secara SDM juga harus diperhatikan. Karena yang akan melanjutkan bukan hanya yayasan ya, karena kan semuanya ya, dosen, semua kalau visi misinya sama kan enak ya. Ya visi misinya sama, terus cara pandang terhadap pendidikannya sama, tidak ada penyelewengan, tidak ada istilahnya jual beli jasa, tidak ada istilahnya jual beli skripsi dan sebagainya. Itu harus sama visi misinya. Kalau enggak sama ya. Susah itu. Apalagi potensi Unpam itu besar kan, secara kuantitas besar. Itu potensi yang kalau ada kecurangan tuh bahaya sekali. Makanya kita dibatasi. Di Unpam itu tidak boleh, saya sendiri tidak boleh membuat kegiatan yang memaksa mahasiswa untuk bayar di luar dari SPP. Di luar SPP, di luar dari SPP nggak boleh. Gitu. Boleh ditanya ke mahasiswa Unpam. Selain SPP apa? Paling seminar ya. Seminar itu 1 semester hanya 1 kali. Udah. Selain itu nggak boleh. Jadi bukan lagi opsi boleh ikut atau enggak, tapi nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke. Saya misalnya kan banyak yang nawar-nawarin tuh kerjasama, misalnya pelatihan atau sertifikasi ini bayar sekian, nanti kita dapat sekian persen. Udah di awal udah saya tolak, nggak bisa karena integritas kami di Unpam diajarinya begitu. Sekarang bayar murah tapi ada tambahan-tambahan kan kasihan. Iya betul. Dan dia juga yang misalnya masih ojol tadi, dia mau bayar seminar aja dia harus ngojek dulu 1 hari. Iya, itu kan tidak mudah ya. Tidak mudah untuk mungkin mereka. Untuk beberapa orang menarik dan memang bagus bisa bergerak, tapi kan akhirnya memberatkan yang lain ya. Oke. Sama kayak wisuda sekolah ya. Wisuda sekolah. Mungkin kenangan bagi beberapa orang tua gitu ya. Tapi bagi orang tua yang akhirnya buat apa sih gitu, terpaksa harus itu. Study gitu tour ya. Study tour salah satunya seperti itu. Dan Unpam malah udah menjalankan itu duluan ya sejak dulu ya. Di luar dari
Di luar dari yang sudah tercatat dan sudah di SK-kan, ada SK yayasannya sendiri. Biaya itu nggak boleh gitu. Bahkan waktu dulu kami dapat KIP kuliah sama UKT kuliah itu yang dari pemerintah. Itu mereka kaget. Kenapa dikembaliin? Dan betul dikembaliin itu. Kita kembaliin. Kenapa dikembaliin? Ya memang cuma segini kita bayar. Gitu. Karena KIP kuliah itu kan ada yang tambahan-tambahan boleh dimasukin, misal beli buku, beli apa. Di kami nggak boleh, nggak ada beli buku, nggak ada istilah beli buku itu. Berarti all in sudah disiapin semua untuk fasilitas mahasiswa ya. Silakan. Bahkan tadi kesehatan bisa kesehatan gratis. Perpustakaan kami kapasitasnya satu hari bisa 7.000 dengan ratusan ribu buku. Setiap tahun setiap semester kita harus ngajukan buku yang mau ke yayasan. Sampai segitunya dia yayasan. Skripsi beberapa ribu lah yang bisa dibaca. Tempatnya udah lumayan bagus lah gitu. Akreditasinya sudah A. Itu gratis mahasiswa. Ada komputernya, kalau dia nggak punya komputer di rumah, di perpustakaan aja ada komputernya. Asal rajin datang dan mau belajar itu datang bisa ada fasilitas. Sehari 7.000. Ini saya sedang proses untuk kerjasama sama BPS, Badan Pusat Statistik. Mau buat pojok statistik. Jadi mahasiswa tugas akhir cari data nggak perlu ke perusahaan, nggak perlu mana. Di sana di BPS. Bank datanya di sana. Dibukain sama BPS. Kalau yang di luar sana kan bayar ya kalau BPS ya. Ada beberapa data yang dikunci. Kita minta biar dibuka. Tujuannya apa? Mahasiswa skripsi di sana aja. Ini data kita kasih. Yang tidak punya objek penelitian, yang sudah punya ya silahkan di objeknya gitu. Jadi kita usahakan tidak ada di luar dari yang sudah tercatat. Gitu. Itu luar biasa ya. Ini viewer kami kan seluruh Indonesia nih. Ini ada di mana aja sih, Pak? Kalau kampus pusatnya Tangsel, ada di Tangerang Selatan, di Bundaran di Pamulang. Yang kampus 2-nya ada di arah ke BSD. Kampus 3-nya dulu bekas Dinas Pendidikannya Tangsel di antara BSD dan Pamulang. Kampus 4-nya ada di Serang. Jadi ada 4 kampus. Yang di Serang itu bahkan yang paling besar sebenarnya sedang proses pembangunan. Ada kurang lebih sekitar 11 tower lah, sekitar 9-10 lantai. Baru jadi itu 3 tower. Masih ada proses yang lain lagi. Itu paling besar, tapi paling murah. Paling murah justru di Serang. Karena dia ngelihat ini ya, income per kapitanya masyarakat Serang yang di Pamulang tuh 200.000 sampai 250 ya. Kalau yang di Serang tuh hanya 150.000. Ya, di Serang tuh saya ikut juga keliling tuh waktu pembukaan pertama karena saya dikasih tugas juga di Serang. Itu angkatan lulus itu dari 100 murid yang lulus, yang kuliah hanya 10%. 10%. Ya, dari 100 hanya 10 yang kuliah. Yang 90-nya kerja di pabrik. Gitu. Karena memang daerah industri di sana industri. Ya. Nah, Pak Yan, berarti kan hanya di Tangsel kemudian Serang ya. Banten semuanya gitu ya. Gimana yang di luar kota nih, yang misalkan di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa bagian timur, Jawa bagian tengah, atau di Sumatera, ini pasti tertarik nih. Ini luar biasa. Saya pernah ke sana. Makanya narasumber yang hadir di sini, kalau dia pembicara atau penulis buku, saya baca dulu bukunya. Kalau dia ngasih training, saya ikut dulu trainingnya, bayar saya gitu ya. Baru tidak ada macam-macam dan menarik saya panggil. Termasuk nih Unpom, saya pernah ke sana, pernah bawain atas satu sesi seminar juga, dan luar biasa sekali. Kalau yang dari luar kota ingin kuliah saat ini berarti harus ke 2 lokasi itu ya? Iya, saat ini baru di sana ya. Dan kita juga nggak ada ini kalau sekarang kuliah jauh ya, itu tidak ada kita. Tidak ada ya. Fully yang paling ininya blended. Tatap mukanya 60%, 40%-nya online. Itu yang paling ininya ya, paling tingginya untuk kuliah online. Online-nya gitu. Makanya bisa kuliah hanya di hari Sabtu. Ya, jadi secara umum fisik ya di sana harus hadir ya, secara offline gitu. Ya, karena di beberapa universitas juga termasuk negeri, beberapa teman saya memang tidak dibolehkan lagi atau ada batasan tertentu. Karena khawatirnya tadi aturannya udah dibuat seperti itu ya. 60% tatap muka, 40%. Sebenarnya 50-50 masih boleh sebenarnya. Masih boleh ya. Masih boleh, tapi kita 60. Ya. Tidak boleh lost full online boleh ya. Lost full. Ya karena tadi balik lagi ke awal. Fungsinya tidak hanya ngasih pendidikan orang, tapi komunitas, networking. Itu justru kadang-kadang yang berguna pada saat kerja ya. Bukan berguna. Masalah IPK aja gitu ya. Betul. Oke. IPK kan masalah ini swasta itu udah standar ya 3,0 pasti diminta ya. Kalau IPK kita
ya sesuai dengan kemampuan dia, Iya, tetapi dengan skill, soft skill itu dia bisa Social skill, ngobrol sama komunikasi orang. Penting itu banget ya. secara tidak langsung dia akan bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan dia. Oke, Makanya oke. jurusan itu sebenarnya ya penting nggak penting ya, Iya. karena skillnya itu diasahnya di ini sendiri apa namanya, autodidak sendiri, akan terbentuk sendiri. Bisa jadi dia jago bikin program tapi nggak bisa jual gimana. Nah, dia harus punya skill juga komunikasi, menjual, menghitung biaya dan persentasi, pitching ke ini keliling industri gitu ya gitu. Itu kan tidak tergantung sama IP-nya gitu. Ya, tidak tergantung Kemampuan IP yang lain ya. Betul. Iya. Oke, Pak Yan, saat ini sedang pembukaan berarti. Betul. Kalau boleh tahu dulu nih, kan ini akan tayang 12 Mei ya. 12 Mei ya, minggu depan hari Senin. Tapi saya ingin tahu dulu nih, biasanya kalau pembukaan Unpam itu registrasi dari bulan apa sih dan ada berapa gelombang? Ya. Biasanya kami kalau yang semester ganjil ini ada 3 gelombang. Gelombang 1 udah tutup kemarin. Oh, ada 2 kali pembukaan berarti ya? Genap dan ganjil? Genap dan ganjil. Ya, dan dua-duanya sesuai dengan aturan pemerintah boleh dibuka. Kalau ganjil 3 kali 3 gelombang, kalau genap dia biasanya hanya 2 gelombang. Nah, bulan apa biasanya mulai kalau gelombang 1? Kalau ganjil ini kemarin sudah tutup yang gelombang 1 itu di tanggal 5 Mei. 5 Mei udah tutup ya. Oke. Mulainya deh biar nanti kalau tahun depan misalkan mau yang gelombang 1 ini mulai bulan apa sih biasanya bukanya? Februari sudah bisa. Februari sudah bisa daftar. Oke. Maaf nih, kelas 3 berarti belum lulus sudah boleh daftar. Atau yang tahun lalu? Yang sudah punya SKL minimal. SKL. Oke. Kalau kelas 3 mungkin ya nunggu SKL-nya dulu. Nunggu SKL bisa jadi ikut di gelombang 2 atau 3 nantinya gitu. Ya. Oke, Februari udah buka. Februari udah buka sampai Mei biasanya. Yang tahun ini tutup di 5 Mei kemarin. Langsung buka gelombang 2. Di 6 Mei kita buka 6 lagi. Mei, sampai ntar kalau nggak salah 23 Juni. Juni. Oke. Nah, terakhir baru yang Juni sampai nanti Agustus kalau nggak salah penutupan. Oke. Setiap gelombang itu ada namanya tes SPMB. Jadi mereka tes tapi secara online di LMS yang kami kembangkan sendiri. Jadi dia tes secara online, nanti setelah lulus tes 2 atau 3 hari setelah tes nanti ada pengumuman. Baru ketahuan. Oke, saya pengen sedikit detail mengenai tesnya nih, karena bagi teman-teman mungkin tes ini apa sih? Karena saya sih agak trauma dulu ya waktu di swasta itu. Tes itu menentukan berapa sumbangan gedung yang Anda harus bayar gitu ya. Fungsi testing di Unpam sendiri bagi mahasiswa, calon mahasiswa baru itu gimana sih? Untuk apa gitu? Testing ini pertama ya passing grade ya. Passing grade itu artinya kita sediakan passing grade. Mahasiswa ini kira-kira mampu nggak menyelesaikan perkuliahan sesuai dengan standar kita. Bisa jadi kalau dia belum pintar pasti dia akan berusaha untuk membaca ya. Tapi kan ada juga misalnya dia tidak punya kemampuan berpikir yang normal gitu misalnya secara ini. Nah itu yang mungkin kita akan tolak. Dan ada juga yang misalnya yang disabilitas, misalnya tunanetra, tunarungu dan sebagainya. Kalau dia pakai tes ini berbeda tesnya. Nanti tesnya dia harus daftar dulu ke. Ini mengetahui dia tunarungu, tunanetra dan kekurangan secara fisik tadi ya dengan tes ini. Ini pembatasan itu ya. Jadi kalau memang tidak lulus tes ini bisa jadi bukan berarti dia tidak mampu, tapi memang mungkin punya kekurangan disabilitas lain, daftarnya jangan di sini, daftarnya ke namanya lembaga layanan disabilitas. Ada ya di sana yang khusus. Fasilitasnya memang mendukung untuk itu gitu ya. Dan tesnya juga beda. Nanti tesnya one by one jadi interview dengan tim dari LED. Nah, tes ini intinya dasarnya itu maksudnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, logika, matematika, logisnya dia kemampuan. Dan terakhir adalah kemampuan sesuai dengan jurusan. Kalau yang komputer ya berarti tentang kekomputeran, dia bisa nggak pernah megang komputer dan sebagainya. Kalau yang hukum ya tentang hukum, tentang yang pengetahuan dasar dia. Ya, jadi ada standar minimal ya. Standar minimal. Biar tidak ada yang nol banget sampai yang jago banget itu kan tidak mudah juga ya untuk menghandle satu kelas seperti itu. Tidak bisa juga. Dan ya kita pasti nggak mau dia sudah masuk dengan membayar, tahu-tahu dia memang tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan itu sih sebenarnya. Nah setelah itu kalau memang dia tidak lulus sebenarnya masih boleh daftar di semester gelombang berikutnya atau semester berikutnya? Gelombang berikutnya baik semester berikutnya. Boleh ya. Nah dengan tes itu kan dia
oh ini pertanyaan tentang ini, berarti kan baca ya. Kalau yang mau dan ingin belajar harusnya paham lah gelombang Paham 1 lah, gagal, gelombang 2 dia belajar tentang itu. Lulus harusnya dong ya. Harusnya dulu gitu. Okay. Jadi kesempatan itu yang dikasih. Paling enggak mungkin yang enggak lulus mungkin karena udah buru-buru coba gitu ya. Atau udah lama kerja jadi enggak pernah baca buku. Nah, dengan tes itu ya berarti dia harus baca lagi, nanti gelombang 2 ikut lagi aja enggak apa-apa. Oke. Jadi kita kasih. Yang lulus dengan nilai pas-pasan atau minimal banget itu bayarannya sama dengan yang lulus banget. Sama ya. Hanya untuk screening minimum level aja gitu minimum level ya. Sama pembedaan ini. Tes juga dibedakan nanti ini regulernya. Dia kelas pagi, kelas sore atau kelas Sabtu. Kalau kelas Sabtu ya biasanya kan harus dia punya screeningnya itu surat keterangan kerja. Dia harus ada surat keterangan kerja baru bisa kelas Sabtu. Oh gitu. Karena kelas Sabtu itu memang selain kapasitas juga ya pastinya dia punya kebutuhan untuk memang nggak bisa di Senin sampai Jumat, saya bisanya hanya di Sabtu gitu. Jadi nggak semua juga diterima di kelas Sabtu. Gitu. Oh jadi harus ada benar-benar surat keterangan kerja gitu ya. Kalau yang kelas malam kan pagi kerja dia malam bisa. Kalau maaf nih, kalau misalkan asisten rumah tangga. Ya. Atau ojol atau pegawai-pegawai informal itu dari siapa surat keterangan kerja? Mungkin viewer kita banyak ya. Saya ingin kuliah tapi bisa nggak Sabtu Minggu supaya pas liburannya di hari itu. Tapi saya pegawai informal, dari mana informasinya? Kalau informal misalnya ojol kan dari Gojeknya kan. Oh kelihatan historikalnya juga ada bisa di sana ya. Tapi kebanyakan yang ojol tuh malah dia lebih seneng pagi. Oh gitu ya. Kuliah pagi. Reguler ya berarti. Reguler. Karena dia kuliah pagi, setelah kuliah dia bisa langsung kerja, gitu. Jadi Senin sampai Jumat dia kuliah, Sabtunya malah istirahat. Sabtu malah istirahat full gitu ya. Oke, mulai perkuliahan kapan? Mulai perkuliahan yang semester ini lah, yang ganjil berarti. 2025 ini September awal. September awal kita mulai. September awal nih udah pakai jaket alma mater. Itu luar biasa ya. Kalau ke sana itu nggak naik tangga loh itu. Ada liftnya kan? Ada. Banyak lagi liftnya, bukan hanya satu. Wah, ini benar-benar seperti kuliah di kampus internasional ya. Benar-benar itu saya pernah ke sana, nggak bohong. Ceritanya Pak Darsono, almarhum lucu. Tahu nggak berapa biaya lift naik ke atas sama ke bawah itu? Sekali naik itu 50.000 biaya listrik. Gitu ya. Sementara SPP-nya hanya 200.000. Berarti 4 kali naik lift. 4 kali naik lift. Tapi nggak dibatasi dong mahasiswa naik liftnya kan? Nggak, hanya bergurau beliau ya. Iya betul. Artinya kita kasih fasilitas, tolong dong dimanfaatkan dengan baik gitu. Oke, jadilah orang yang bisa membantu orang lain, berguna, sukses, bisa minimal membuat kehidupan keluarganya sendiri itu menjadi meningkat ya. Luar biasa itu. Nggak jadi beban keluarga, nggak jadi beban lingkungan, apalagi beban pemerintah ya. Iya, itu. Dengan dia punya kompetensi, dia bisa kerja, bisa menghasilkan uang, bahkan menjadi pemberi pajak gitu, pajak. Iya. Oke, jadi Bapak Ibu viewer kami semua, kalau Anda cari opsi mengenai universitas, kapasitasnya masih oke ya untuk gelombang 2 dan 3 ini masih banyak Pak Ayan. Sekarang terutama yang Sabtu sih yang dibatasi. Kalau Senin sampai yang kelas pagi sama kelas malam masih banyak. Jadi daftar aja. Nanti anak Anda bisa di awal September tadi ya, mulai perkuliahan, dan saya sendiri udah tahu fasilitasnya Pak yang juga udah sampaikan tadi, dan juga luar biasa ya mindset dari para pendirinya terutama Pak Darsono. Kemudian satu visi tadi dengan semua sivitas akademikanya itu penting banget ya gitu. Tidak ada biaya tambahan lain gitu ya. Seminar pun hanya boleh sekali ya. Satu semester itu menurut saya sangat luar biasa sekali. Perpustakaan, jadi nanti bukunya ini itu disuruh beli nggak? Di sana full gitu ya. Udah disiapkan. Asal mau aja anaknya gitu ya. Nggak boleh jual buku, nggak boleh jual pelatihan juga nggak boleh. Jual pelatihan juga nggak boleh. Semua gratis. Oke, luar biasa ya. Oke, Pak Yan, terakhir nih untuk para orang tua murid di Indonesia yang anaknya mungkin mau nyari kuliah, atau mungkin bagi mereka yang sedang bekerja tapi tidak punya akses ke kampus jauh, atau ingin kerja tapi ingin ijazah dulu deh biar nanti proper gitu ya, tidak kerja yang sifatnya informal, yang disampaikan silakan. Ya, sering saya katakan bahwa salah satu cara untuk mengabdikan diri kepada bangsa, negara, agama, dan juga mengabdikan diri kepada orang tua adalah menjadi individu yang terbaik
menjadi orang yang individu yang paling pinter, menjadi individu yang paling kompetensi, individu yang nantinya pasti akan menjadi kaya dan paling bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Itu adalah salah satu cara mengabdinya. Nah, untuk bisa mengabdi itu, untuk bisa berkompetensi, untuk bisa menjadi pinter, salah satu caranya ya kuliah gitu. Jadi kuliah itu adalah hal yang penting dan hal yang harusnya disediakan secara merata oleh pemerintah. Nah, makanya Unpam hadir untuk itu, membantu pemerintah untuk menyediakan aksesibilitas yang sama kepada semua masyarakat terkait dengan pendidikan. Orang-orang yang tidak mampu secara finansial, tidak mampu secara akademis yang biasa-biasa saja, tidak mampu secara waktu karena dia bekerja dan harus menghidupi keluarganya, itu kami sediakan akses yang sama untuk bisa menikmati pendidikan, yaitu di Unpam. Silahkan mungkin Bapak Ibu ataupun saudara dan anaknya ataupun keponakan dan sebagainya itu yang mau kuliah secara dengan biaya yang terjangkau bisa mendaftar di Universitas Pamulang. Melalui ada websitenya. Ada website, nanti kami cantumkan di deskripsi ya. Gitu. pmb.unpam.ac.id. Gitu. Nanti bisa daftar di sana langsung. Boleh juga dilihat Instagram, ininya untuk TikToknya juga ramai untuk meyakinkan mungkin ya seperti apa Unpam ini, dan mungkin orang-orang yang di daerah juga bisa melihat kondisi Unpam mungkin secara maya dan digital melalui Instagram, TikTok dan sebagainya Unpam. Dan semoga cita-cita yang dibangun oleh visi misi yang dibangun oleh Yayasan Sasmita Jaya oleh almarhum Bapak Haji Darsono yang sekarang dilanjutkan oleh Mas Pran sebagai ketua yayasan bisa juga diterima dan bisa juga bermanfaat untuk semua, karena kalau itu amal yang tidak terputus itu kan salah satunya mengalir sampai kita nanti meninggal. Termasuk tadi anak yang soleh tadi. Ilmu pengetahuan dan anak yang soleh gitu. Iya, oke, luar biasa. Kalau ada viewer yang tanya nih, Pak Dr. Demul, rekomen nggak? Saya sangat rekomendasi sekali gitu. Kalau saya bisa mengulang dulu S1 saya di Universitas Terbuka ya, yang beli buku kemudian sampai jumpa pada saat ujian, saya lebih memilih Unpam kalau dulu sudah ada gitu. Jadi saya rekomendasi banget untuk bisa masuk Unpam, terutama bagi teman-teman yang mungkin ada keterbatasan ekonomi saat ini, anaknya mungkin nggak pinter-pinter amat, nggak lolos ke ke perguruan tinggi negeri dan sebagainya. Jangan khawatir, bisa coba daftar ke Unpam. Ada 3 gelombang setiap semesternya ya gitu ya Pak Yanya dan sebagainya. Oke, luar biasa sekali. Satu kalimat yang mendefinisikan Unpam Universitas Pamulang itu apa, Pak Yan? Universitas Pamulang berbagi untuk negeri. Oke, luar biasa. Sampai ketemu di segmen lainnya.